malu sih sebenarnya. Ternyata bukan Islam yang bikin yang jadi pelaku, tapi Islam yang disalahkan, yang dijadikan korban gitu. Sudah nyampe. Oh, ini dia. What we're gonna do? We go in. The country that his heritage is from is Rwanda, which is a majority Christian country. So it's got absolutely fuck all to do with Islam. Gelas matahari. You want gelas matahari? This. What are they called? Gelas matahari. What are they called? Please don't translate. What are they called? About 6 hours later, I might find the answer. Apa namanya tuh teman? Guys. Sunglasses. I'll look later. Oh ya, gelas matahari. What is it called? Ray-Ban. Kacamata. Gelas matahari. I'm glad it's providing amusement. I think it called gelas matahari though. Kacamata. Ray-Ban. Beans. We say ribbon, isn't it? Ray-Ban. Ray-Ban, yeah. That's a brand. That's not I think since Indonesia so many times you say Ray-Ban or Honda or Aqua. Aqua Mingga. Aqua actually is what it's about. Yeah, but a brand as well, isn't it? And Honda. What's that called? A vacuum cleaner, a Hoover. Yeah, motorbike. Oh, I wish I had change. So you found your kaca matahari, Pak De. Kachang sounds like a nut. Kaca. I didn't say kacang. Sound like saying kachang. Jadi ditranslate kaca artinya glass, matahari sun. Jadi sunglasses. Jadi kaca matahari katanya dia. Mana kaca matahari saya, dia mau praktis. Dan saya bukan guru yang bagus untuk mengajari bahasa Indonesia saya aja anjlok. Gak begitu, tapi bahasa Minang saya bagus. Anyway, karena kita di kampung-kampung jarang pakai bahasa Indonesia. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Ponde. Kali ini kita mau ke Southport. Jadi viral banget di berita. Viralnya bukan berita bagus ya. Sebenarnya vlog kali ini bukan vlog yang excited, tapi saya mau memperlihatkan ke kalian bagi yang sudah menonton berita, baik itu dimanapun kalian berada, bahwa ada kejadian di Southport, yaitu suatu tempat di Inggris, nggak jauh dari tempat saya tinggal, masih satu provinsi, sekitar setengah jam dari rumah saya, masih provinsi Merseyside yang beribu kota Liverpool. Kejadian di mana seseorang membunuh dan mencoba untuk membunuh yang lainnya. 3 korban, only 3 victims, isn't it, killed. About another 8 is a victim as well, injured. Ya, 3 anak-anak. Nah, itu yang menyedihkan sekali. Itu adalah salah satu kejelekan di Inggris ini. Suatu hal yang unexpected, yang sangat brutal di sini. Orang nggak segan-segan membunuh. Saya mau memperlihatkan bagaimana the real Inggris. Mungkin kita tahu orang bule atau dimanapun kita mikirnya open minded, terus negaranya udah maju, bagaimana pemerintahan segala macam. There is nothing is perfect, nggak ada yang sempurna dimanapun. Jadi kita menuju ke sana. Saya memperlihatkan ke kalian karena sayangnya saya sebagai minoritas di sini, kalau saya udah imigran, udah saya ini muslim, nah masjid yang jadi korban di tempat itu karena salah informasi di sosial media. Nah sekarang ini pemerintah Inggris lagi melaporkan sosial media, menegur sosial media dimanapun guys.
Jadi kita itu yang harus pintar, memang harus pintar zaman sekarang ini. Hidup memang harus pintar. Apapun yang kita lakukan, nggak bisa kita yang sekedar, you know, terima aja informasi atau segala macam. Harus otak ini semakin lama, dunia ini harus semakin jalan, semakin diasah. Ini gara-gara sosial media, walaupun sebenarnya bukan hanya karena sosial media aja, walaupun mereka udah tahu sebenarnya bukan orang Islam yang melakukan, tapi mereka ingin hal itu dilakukan oleh orang Islam. You know what I mean? Padahal sebelum mereka menyerang ini, riot ini, kita nggak bisa menyalahin orang ini panas, bergemuruh untuk bikin masalah atau bikin onar atau bikin pembalasan. Tapi motifnya salah, mereka salah sasaran. Nah, mereka mikir orang Islam lah yang melakukan karena Islam teroris menurut masih banyak orang di sini. Dan ya, jadi masjid menjadi korbannya. Nah, sekarang ini kita mau melihat lokasinya dan kita akan bahas apa motifnya, siapa orangnya, bagaimana pemerintah di sini deal dengan keadaan seperti itu, apa yang akan mereka lakukan. So, kita ini lagi dalam perjalanan ke Sao Paulo bersama Pak D, yang seorang Muslim juga, yang mualaf sudah 1 tahun. Bagi yang belum tahu, yang pastinya para penonton saya udah tahu. So, kita akan lihat faktanya. Guys, kita sekarang sudah berada di Sao Paulo, di town centernya bareng Pak D. Saya memperlihatkan sedikit ke kalian bentuk dari town centernya. Saya lumayan hati-hati juga ke sini. Ada rasa hati-hatinya yang dulunya nggak ada masalah, sekarang saya agak hati-hati. Kenapa saya nggak langsung pas kejadian ke sini? Karena ya bahaya banget. Ada beberapa orang kulit hitam jalan kaki ditonjok sama orang kulit putih lokal di Inggris. Kalau nggak salah itu kejadiannya di Manchester atau di mana. Jadi memang hampir banyak spot-spot di kota-kota di Inggris sekarang ini lagi membludak, maksudnya lagi panas-panas keadaan sekarang ini. Bukan panas matahari ya, hati orang lagi panas-panas karena kejadian itu. Dan satu yang berbuat, semuanya yang kena. Tapi ironiknya ada aja yang dituduh. Kita akan bahas lebih detail nanti gimana awal kejadiannya, apa dari motifnya kejadian tersebut, dan bagaimana juga reaksi orang sini. Oke. Nah, ini nih town center dari Sao Paulo. Sao Paulo juga terkenal sedikit rough, maksudnya sedikit agak kasar di sini. Sedikit banyak kriminalnya juga di sini. Ya. Jangan takut. Lumayan takut guys, karena ini nggak ada orang yang berkulit non-white, yang nggak putih di luar. Sekarang semuanya orang putih aja kelihatan di sini. Dan wajah orang lihat ke saya itu agak panjang. Untuk ada Pak D yang sebenarnya saya takut bener. Ini daerahnya menuju ke masjid. Kita bakal lihat. Tarik nafas. Don't be so dramatic. I never feel like this in England, you know, but this is really serious problem. Karena belum mereda kan, oke? Padam lihat-lihat. Kayak kita cerita sambil kita jalan. Jadi guys, sambil kalian melihat pemandangan, kita menuju ke masjid, saya cerita. Ya,
Orang-orang nggak tahu alasan kenapa tragedi ini terjadi. Ini horor banget tragedinya. Jadi dengan melihat sosial media akhirnya banyak demonstrasi yang sangat brutal juga membalas. So, jadi ada anak yang pakai jaket, terus nampak di CCTV, terus datang ke tempat kelas Taylor Swift Dance, sebuah klub tari, yoga dan lain-lain, di mana anak-anak lagi belajar nari itu. Dan tiba-tiba cowok ini umurnya 17 tahun dan dia lari ke kerumunan anak-anak, masuk ke dalam ruangan itu, terus nyari anak yang jadi target dia. Tapi banyak yang melerai. Dia ini pakai pisau dapur yang sangat tajam. Banyak yang mencoba mengatasi, tapi yang ngatasi malahan semakin menggila dia itu. Ditusuk kayak merembas semak belukar gitu, zar. Akhirnya ada 2 anak di depan langsung ditusuk juga, dan 2 anak itu meninggal. Kemudian ada blasteran yang posturnya sangat gym body gitu, sangat kekar, lumayan bagus, anak fitness gitu, 2 orang. Nah, dia mendengar teriakan dari seorang ibu-ibu. Kemudian dia berhenti, dia lihat ibu-ibu itu bilang masuk ke dalam itu ada orang yang mau menusuk anak-anak gitu. Nah, yang cowok nge-gym ini kebetulan dia itu blasteran antara kulit hitam dan kulit putih, jadi mix dia ini, dan dia berhasil mengatasi atau menghalau ini cowok yang lagi nusuk anak-anak brutal. Ntar guys, ada polisi nih lagi patrol. Ya. Oke. Jadi berhasil anak yang nge-gym ini, seblasteran ini memberhentikan aksi brutal dari cowok yang pakai jaket yang mau membunuh ini. Dan akhirnya dia kabur. Tapi polisi datang, kemudian di hari yang bersamaan sekitar beberapa jam, yang pelaku pembunuh ini ketangkap. Nah, habis itu berita beredar. Ya pastilah ya, dikabarkan 3 anak kecil meninggal, belum lagi yang injured, tertusuk parah di rumah sakit. Begitupun orang dewasa yang mencoba mengatasi agar si pelaku ini tidak menusuk anak-anak. Dan akhirnya yang dewasa pun juga tumbang, kena tusuk. Ada sekitar 8 korban, 3 meninggal yang masih berumur di bawah 10 tahun. Sampai-sampai Taylor Swift, penyanyi terkenal Amerika itu, Yes. bikin story mengucapkan rasa berlangsungkawanya. Nah, belum selesai. Jadi ini terjadinya di Southport ini. Ada di sini yang namanya organisasi EDL ya, English Defence League. English Defence League. Sorry. There's the mosque there. Ya, Side. English Defence League. Nah, itu adalah kayak apa? Organisasi teror yang nggak suka dengan orang imigran. Jadi mereka lah yang membakar-bakar, yang menggobar-gobar info-info seperti itu. Mereka menunggu-nunggu info kejadian ini, dan akhirnya mereka yang membawa rombongan untuk demonstrasi secara brutal. Dan ini kita udah mau nyampe. Dan salah satunya yang mereka target, yang beredar di sosial media, yaitu orang Islam, karena ini ditergolongkan oleh rakyat sini ya adalah teroris. Nah, mereka langsung menjat kalau teroris itu adalah Islam, dan akhirnya mereka pergi ke masjid dan mencoba membakar masjid gitu, termasuk imigran yang lainnya jadi terancam. Nah, di sini nih, Wakal,
It's just finished prayer time, that's why. Nah, ini dijaga ketat sekarang. Nah, kenapa Islam jadi target? Karena info yang beredar itu tadi. Karena kebencian dari IDL ini terhadap imigran, termasuk Islamophobia. Gitu. Polisi tidak memberikan statement, tidak memberikan identitas pelaku, walaupun sudah tertangkap, tapi tidak memberikan identitas pelaku karena si pelaku ternyata di bawah umur 18 tahun. Jadi publik di sini nunggu-nunggu siapa ini sebenarnya gitu. Banyak yang berdoa mudah-mudahan berkulit putih biar nggak terjadi ini kan, nggak terjadi diskriminasi atau apa kayak gitu. Dan ternyata ntar kita harus iniin, matiin kamera. Nah, ini masjidnya guys. Kita harus hati-hati ini. Oh sorry. Oh this one ya. Ini tembok. This the building straight away. Agak takut juga. Banyak polisi nih. I think something's happened. Hah? Something's happened. Again. Masih kawasan polisi. Where you going? I'm stuck in the car. I want to see the mosque. Wanna go in? No, it's not allowed. Polisi. Alright. Ya. Gak apa-apa, memang udah banyak wartawan kesini sih. Where you going? We stand there. So I can explain more. Nah, itu masjidnya. Pas di pojok. Tapi alhamdulillah diamankan oleh polisi. Dan kayaknya karena pelaku, oke, sebelum kita masuk siapa pelakunya, biodatanya segala macam. Nah, jadi seperti saya sambung lagi, saya mau nyambung ceritanya lagi bahwa karena polisi tidak bisa menginformasikan siapa pelakunya, akhirnya yang namanya yang saya bilang organisasi pembenci imigran, pembenci Islam, mereka langsung menuduh dan menggerakkan massa untuk datang ke sini nih. Ini kejadiannya di sini. Jadi tidak hanya di sini aja, di Manchester bergejolak, di Liverpool, di Masjid Quliam juga bergejolak, di hampir di banyaklah di titik-titik kota di Inggris ini bergejolak. Akhirnya keputusan dari hakim untuk memberikan datanya, karena kalau tidak diberikan, ini membuktikan bahwa masih banyak sekali orang lokal Inggris itu masih Islamophobia atau masih benci dengan masih rasis lah intinya. Walaupun si pelaku ternyata di bawah umur 18 tahun, akhirnya polisi memberikan inisial dan datanya ternyata bukan orang Islam. Malu sih sebenarnya, ternyata bukan Islam yang bikin yang jadi pelaku, tapi Islam yang disalahkan, yang dijadikan korban. Gitu guys. Alhamdulillah, saya nggak alhamdulillah dengan kejadian ini, tapi alhamdulillah Islam terselamatkan. Kalau nggak, kalian pasti nggak kebayangkan bagaimana nasib kami orang Islam di sini. Pasti. Nah, kita mau cerita nanti bagaimana ininya kejadian setelah itu. Shall we go, Mr. Carl? Ya, inilah bentuk dari situasi masjid yang jadi korban karena tragedi di hari Senin kemarin di Sao Paulo. Oke. Nah, ya jadi polisi sudah memberikan datanya bahwa yang melakukan adalah ternyata memang imigran. Jadi imigran belum selamat di sini.
dan dia itu masih di bawah umur. 1 minggu lagi dia bakal jadi berumur 18 tahun. 1 minggu lagi, dan hakim untuk mengatasi gejolak kebencian terhadap beberapa kelompok, termasuk itu imigran, termasuk itu Islam, dan hakim membreak the law, ya, memberikan suatu keputusan yang pengecualian, harus ini diinginkan, harus dikasih tahu publik, kalau enggak hampir seluruh Inggris ini bakal ambiar, bakal guncang gitu, karena tuduhan-tuduhan baik itu dari sosial media dan juga berita-berita yang tidak bertanggung jawab. That's korban as well. Which way? This way? Oke, kita balik aja. Oke. Let them go. Ya, jadi polisi kemarin memberikan statement. Ternyata seseorang yang berasal dari Wales, lahir di sini, di Wales, negara bagian UK, dan pindah ke sini. When he moved here? About 15 years ago, something, or a few years ago. Up to here or to this country? To here, to Southport. Oh, he doesn't actually live in Southport. No? No? He moved here. Yeah, I know, but he doesn't actually live in Southport. He lives in Banks, which is like Yeah. where I live away from Southport. Okay. It's like where I live away from Liverpool is Oke, di luar Highton. Southport. Ya, di luar Southport dia tinggalnya. Nah, dia pindah ke sini, terus dia berkulit hitam, berasal dari Rwanda originalnya, tapi he's actually born dia lahir di sini, bukan di Rwanda. from Rwanda. Ya, Rwanda adalah hampir 90% atau lebih adalah beragama Kristen. Kristen in Rwanda ini Majority. not Muslim. Nah, ini tidak lepas dari pengaruh politik yang sorry, what you saying? I think it just speaks to the prejudice of the ignorance of the prejudiced. The prejudiced person. They just see something and assume made an ass out of themselves. Yeah, they want to be Muslim, isn't it? They really wanted Yeah. to be Muslim to further their cause, Yeah, exactly. to give proof to a Yeah. hatred that they have and trying to encourage everybody else to be Muslim. That's right. Ya, mereka Because the media has spent a long time making people scared of Muslims. exactly. That's right. Jadi ya, memang mereka pengen That's why you very rarely membuktikan. hear anything good in the media about Muslims. That's right. Ya, di media pun ya, mereka pengen sebenarnya dia itu orang Islam, ternyata bukan. Nah, ternyata terkuatlah motif di balik semua itu. Ternyata si pelaku ini mempunyai hubungan spesial dengan salah satu anak yang lagi belajar nari di tempat tersebut. Ibunya, dari ibu dari anak tersebut punya hubungan spesial dengan si pelaku yang masih di bawah umur. Nah, karena si ibu memutuskan untuk berpisah dengan anak ini, nggak tahu alasannya kenapa. Si anak ini mungkin udah jatuh cinta, udah ngerasa ya baru umur 17 tahun udah tahu nikmatnya dunia kali, jadi nggak terima dia, dan dia membalas dengan ini summary aja ya, kesimpulannya aja, karena detailnya orang-orang juga belum tahu karena terlalu personal. Pokoknya itulah intinya, dia mau balas dendam ke ibunya dengan cara menyakiti anaknya gitu. Bukan anaknya dia ini, anak dari pacarnya ini, ibu anaknya ini. Makanya dia pergi ke tempat nari itu untuk menyakiti anak dari si cewek inilah, intinya yang udah ibu-ibu. Dan ternyata karena kerasukan setan mungkin dia main imbas saja semua yang ada di sana. Itu ceritanya. Itu salah satu motif dari pembunuhan yang tragis, yang horor ini. Nah, di sini pun juga membuktikan bagaimana komunitas orang putih atau bule atau orang di sini terhadap
kemanusiaan yang mereka selalu junjung tinggi, bahwa memperlakukan manusia sama. Ternyata belum, guys. Masih panjang perjuangan hak asasi manusia atau demokrasi itu, masih panjang, guys. Mungkin sampai kapanpun nggak akan pernah terjadi yang orang akan memperlakukan sesama itu dengan secara adil. Ya, ini membuktikan bahwa kesenjangan double standard ya. Jadi double standard banget, karena banyak kejadian seperti Lucy Letby yang membunuh 10 atau 8, 6 bayi itu tuh lebih tragis, kejam lagi, tapi tidak menyalahkan orang kulit putih gitu. Tapi di saat imigran yang melakukan, disalahin semua imigran. Kenapa? Karena ini adalah permainan dari media dan juga politikus di sini. Ada yang namanya salah satu partai yang sangat bersuara sekali untuk mengusir atau menstop semua orang datang ke Inggris. Mereka nggak suka dengan imigran. Nah, jadi dimanfaatkanlah oleh politikus untuk menjadi sebuah pemimpin. Jadi mereka lah yang mengompor-ngomporin gitu. Rakyat Inggris tidak semuanya yang educated, tidak semuanya yang pintar, yang orang baik atau segala macam. Masih banyak ternyata yang sangat-sangat rasis, dan mereka nahan-nahan itu. Jadi mereka menunggu suatu kejadian yang seperti saat ini yang bisa menyalahkan imigran atau orang Islam, tapi mereka salah target, ternyata bukan orang Islam gitu. Tapi kalau coba orang putih yang bikin, nggak bakal mereka bergejolak seperti ini. Saya tidak membela, karena apapun kejadiannya, ini kejadian horor, apalagi korbannya anak-anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang, direnggut, baik siapapun itu pelakunya, mau pelakunya imigran, orang Islam, atau siapapun, orang kulit putih, tidak ada hak mereka untuk merenggut nyawa seseorang. Dari semua orang yang di sini, ini jarang-jarang banget saya lihat, gak ada satupun yang Asia atau Arab atau imigran. Semuanya putih. These only. Putih. Coming in there with Huh? children of Catholic. Tadi kita masuk ke salah satu tempat keramaian, tak ada satupun orang Asia, tak ada satu orang kulit hitam. Semua pada takut keluar. Nih, kalian lihat nih, putih semua, udah kayak Nazi aja. Ini. Oh wow, tuh, jarang-jarang kayak gini biasanya. Alright guys, suasana menegangkan di sini. Kita lanjut ke tempat lokasi di mana kejadian terjadi. Happened. Sekitar 10 menit dari sini. Ya, kalau nanti saya nggak berani keluar, kita lihatnya dari mobil aja, karena masih membara. Maksudnya, ya panas di dada orang sini. Gimana yang luapan emosinya masih panas di sini. Polisi di mana-mana. Quarter of a mile, at the roundabout, take the second exit onto Manchester Road, B5245. Sudah nyampe. Oh, ini dia. What we gonna do? We go in.
kita belok lagi karena Pak D nggak berani ke sana. Takut. There's more flowers there as well. Nggak berani untuk berhenti. Jadi kita belok lagi, mau lihat ya sekeliling aja lewat mobil. Tadi sikal terlalu cepat, jadi kita belok lagi perlahan-lahan sedikit. Karena saya imigran, jadi nggak safe buat saya atau sikal karena masih bergejolak kan, masih panas-panas. Dan mungkin kita orang imigran mungkin orang terakhir yang mereka pengen. In a quarter of a mile, you will arrive at your destination. Tuh. If you slow. Let's go. East on time, I will turn right onto at the Sussex end Road. Ah, In 150 I will yards, turn turn right right onto at Sussex the Road. end because there are more. okay. Turn right onto Sussex Road. Satu pun nggak ada orang yang ini kan, yang berkulit non-white. Semuanya kulit putih. Oh, itu satu lagi tuh. Itu mungkin rumah dari anaknya. Oh, itu guys. Udah. We go now. Ya, itulah tempatnya ada 2 spot dan sayang sekali kita nggak berani. Mungkin I think it's a right decision we not go, isn't it? Especially, I don't think. Often I like those floating lakes. I know, but it's for folk, them, isn't it? Because they still, whatever reason, they still don't want to see immigrant walking around. You know, I mean, not yet, probably. It's still intense. You know what I mean? Ya, masih panas-panasnya. Saya nggak mau bikin darah mereka semakin mendidih lihat saya lewat. Karena bagaimanapun tidak semua orang di sini yang, you know, ya kalau orang lagi situasi seperti itu pasti nggak disalahin juga. Nanti terjadi sesuatu sama saya juga orang-orang udah jelas katanya situasi kayak gitu ngapain juga lu ke sana, kayak kan saya juga salahnya kita juga nanti tujuan lu ngapain ke sana ya kan, cuman gara-gara ngevlog lu berani-beraninya ke sana, ya udah tanggung resiko, pasti akan ada komen orang baik di sini maupun dimanapun, pasti akan ada komen seperti itu. So that's it. Situasi di Southport vlognya kali ini, kita tanya terakhir gimana sih pendapat Pak D dengan insiden seperti ini. Oke? Kalau menurut saya terakhir adalah hati-hati bersikap dimanapun kita, baik itu di negara kita sendiri, bahwa kita mewakili diri sendiri, udah pasti. Yang kedua, kita mewakili keluarga, mewakili suku, mewakili apapun yang related ke diri kita, apapun yang bersangkutan dengan kita, warna kulit, ras, negara, agama, semua mewakili.
Jadi kalau kita bersikap buruk, yang kena itu bukan kita aja. Semua yang ada hubungannya dengan kita. Pasti kalian udah pada tahu. So, hati-hati dalam bertindak, terutama bagi perantau-perantau. So, Pak Day, what do you think about this whole incident? To think that in a developed country we have people that will go and stab innocent children for any reason whatsoever, not just for, well, there's no justifiable reason to kill a child. No, at all. And the aftermath has also been bad. Media spreading misinformation, politicians spreading misinformation, and people using any opportunity they have whatsoever to put a tenuous link between somebody being of not white skin and Muslim, which, when you actually consider the country this person has originated from, even though he was born here, but his heritage is from the country that his heritage is from is Rwanda, which is a majority Christian country. So it's got absolutely fuck all to do with Islam. Probably absolutely fuck all to do with religion, to be honest. So we've got morons like the EDL that are using any opportunity whatsoever to try and provoke hatred, which, when you look at the actual definition of the word terrorism, which is what EDL are sort of like indirectly promoting. And I hope that the actions of EDL don't further cloud people's judgment of Islam or any religion Or any race. or any race. But maybe the people can look at the actions of the Muslims rebuilding the wall and the community, and indeed other things that Muslims are doing around the country, because we never really hear about positive things, because the media is the real terrorist. Exactly. Right then, thank you, Pak Day. So guys, itulah perjalanan kita di Southport, and thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.